Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi berkah dalam. Sudah kita memberi senyum hari ini, Minggu 5 September 2021, Minggu biasa ke-23, dan juga hari Minggu Kitab Suci Nasional. Mari kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Markus bab 7 ayat 31 sampai 37. Saudaraku terkasih, hari Minggu ini adalah hari Minggu Kitab Suci Nasional. Gereja mengajak kita agar di bulan September ini kita meluangkan waktu untuk membaca dan merenungkan sabda Tuhan secara intensif. Itu bukan berarti bahwa di waktu lain kita tidak perlu mendalami kitab suci. Tapi gereja ingin mengajak kita di bulan ini untuk lebih intensif sekali lagi merenungkan sabda Tuhan. Mengapa demikian? Karena kita harus jujur bahwa membaca kitab suci, merenungkan sabda menjadi sebuah kesulitan bagi orang Katolik. Orang Katolik itu lebih, kalau orang Jawa bilang nun sewu, malas untuk membaca kitab suci. Maka gereja mengajak kita supaya meluangkan waktu dalam kesibukan-kesibukan kita untuk membaca kitab suci dan merenungkannya. Inilah persoalan bagi kita orang Katolik. Kalau kita membandingkan dengan saudara kita yang Kristen, jauh berbeda. Mereka begitu setia, hari-hari bahkan mendalami kitab suci. Tapi kita tidak. Maka saya mengajak kita, saudara-saudariku terkasih, supaya kita lebih punya waktu dalam kesibukan kita untuk merenungkan sabda Tuhan, membacanya. Karena bagaimanapun juga kita akan memberikan kesaksian tentang Yesus. Dan kesaksian itu sumbernya dari kitab suci. Bagaimana kita ngomong tentang Yesus kalau kita tidak membaca sumbernya? Inilah catatan saya untuk kita di bulan kitab suci ini. Mari saudaraku terkasih, kita berusaha untuk membaca dan merenungkan kitab suci. Saudaraku terkasih, berkaitan dengan itu, bacaan Injil hari ini sangat indah. Markus mengisahkan tentang kemalangan seorang anak manusia yang bisu dan tuli, yang menyerahkan ketidakmampuannya berbicara dan mendengar kepada Yesus, yang ia percaya dapat mengubah keadaannya, dapat menjadikan ia manusia yang lain dari dahulu, yaitu lebih mampu mendengarkan firman dan mewartakannya dengan kata-kata yang menyelamatkan. Jeritan permohonan untuk dibebaskan dari kemalangan begitu menggugah hati Yesus, sehingga ia mau membuat apa saja untuk melepaskan orang bisu dan tuli itu dari penderitaan. Kisah Injil mengatakan dengan sangat indah bagaimana Yesus melakukan itu semua. Saudaraku terkasih, kisah penyembuhan orang tuli dan gagap bagi saya adalah sebuah kritikan Yesus untuk kita. Kita memiliki telinga, kita memiliki mulut yang sempurna, yang bisa mendengarkan sabda Tuhan, yang bisa menyuarakan kebenaran Tuhan, yang bisa mewartakan kabar sukacita Tuhan. Tapi sayangnya, kadang kita menjadi tuli akan sabda kebaikan Tuhan dan gagap untuk mewartakan kebenaran Tuhan. Maka penyembuhan seorang tuli dan gagap mengingatkan kepada kita bahwa hendaknya telinga dan mulut kita digunakan dengan sebaik mungkin untuk mendengarkan sabda Tuhan dan menyuarakan kebenaran. Saudaraku terkasih, kita bersyukur punya telinga bisa mendengarkan dengan baik, punya mulut yang bisa berkata-kata dengan baik. Gunakanlah itu dengan baik untuk mendengarkan sesuatu yang baik. Jangan mendengarkan sesuatu yang tidak baik. Gunakan mulut untuk mengatakan sesuatu yang bisa memberi berkat, mewartakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Jangan gunakan mulut untuk mewartakan kebencian, dendam, menghakimi.
Yesus tidak mengajarkan kita seperti itu. Maka saya ingin mengajak kita semua, saudaraku terkasih, dengan kisah Injil hari ini dan di bulan kitab suci ini, untuk menggunakan telinga kita, untuk menggunakan mulut kita menjadi berkat bagi sesama yang lain, yakni menyuarakan kebenaran, menyampaikan kata-kata yang menyelamatkan bagi sesama. Semoga saudaraku terkasih, dengan kesempurnaan kita ini yang diberikan Tuhan, sebagai tanda syukur kita, gunakanlah telinga dengan baik dan gunakanlah mulut dengan baik. Dan semoga di bulan ini kita menggunakan waktu kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.